serta pemberian yang sangat banyak yang kita rasakan sampai saat ini. Kita bersyukur insya Allah akan diberkahi, ditambahi berkahnya, ditambahi jumlahnya. Mudah-mudahan juga hidup kita senantiasa kita isi dengan kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dan ridho atas amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Mitra Persada, hari ini kita bersama-sama mempelajari tafsir Al-Quran. Kita sudah sampai surat Al-Kahfi ayat 103. Jadi hari ini insya Allah kita mulai dari surat Al-Kahfi, tafsirnya ayat 103. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum muhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul dawuhna sira Muhammad, hal nunabbi'u ana ta paring kabar sapa ingsun kum ing sira kabeh bil akhsarina kelawan wong-wong kang luweh rugi apane akmalan pira-pira ngamale. Tamyizun, akmalan itu tamyiz, apane gitu. Tobikul majis wa bainahum biqaulihi alladzina. Jadi Allah di sini menyuruh Kanjeng Nabi untuk memberitahu dan juga bertanya tapi tidak butuh jawaban. Apakah kalian mau aku memberi kabar tentang orang-orang yang rugi amalnya? Jadi selama ini kita kan bercerita tentang amal-amal yang beruntung, amal-amal baik begitu ya. Ini ada amal baik yang rugi, istilahnya al-muflis. Wong sholat, poso, pokoknya lesannya baik, tapi suatu saat dia ini beramalnya bukan karena Allah. Jadi lesannya bagus, sholatnya api, tetanggane api, tetapi dia beramal bukan karena Allah. Nah, ini juga celah keburukan. Jadi ya hidup di dunia ini kadang terasa enak, kadang ya sulit juga. Jadi kita harus merumuskan bahwa amal kita itu harus baik dan diterima oleh Allah. Amal baik itu harus, tetapi supaya diterima bagaimana? Supaya amal ini tidak rugi, yaitu ikhlas karena Allah. Nah, ikhlas inilah lawan dari kerugian tadi. Jadi ada orang upload di media atau orang beribadah dikabar-kabarkan supaya orang tahu, supaya ya dipuji oleh orang. Nah, ini sudah menduakan Allah. Tidak boleh. Itu rugi. Yaitu alladzina
yaiku wong akeh dolla kang sasar apa sa'yuhum lumakune alladzin fil hayati dunya ana ing urip ana ing dunya batola batal apa amaluhum amale alladzin wahum halautai alladzin iku yahsabuna nyono sapa alladzin yadhunnuna nyono annahum ing setune utai alladzin iku yuhsinuna gawe bagus sapa alladzin sun'an ing penggawean amalan. Jadi orang beramal baik ya, ini ngomongin amal elek. Kalau amal elek jelas tidak boleh, jelas berdosa ya. Ini amalnya bagus, kemudian dikira amalnya itu diterima oleh Allah, amalnya itu baik. Padahal amal baik itu harus ada dua syarat ya. Amalnya itu sendiri harus baik. Kemudian ketika mengerjakan amal itu dia bagaimana? Karena Allah apa karena takut pada atasan? Atau karena supaya orang lain tahu? Padahal supaya orang lain tahu ini ya termasuk sifatnya orang munafik. Dulu zaman Kanjeng Nabi hijrah di Madinah itu banyak orang munafik ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Mereka sholat jamaah di Masjid Nabawi, mereka ikut perang. Tetapi sholat jamaahnya itu kalau selain isya dan subuh. Apa karena? Karena supaya dilihat oleh orang. Sholat maghrib berjamaah. Tapi lah disuruh sholat isya sama subuh berjamaah, malesnya bukan main. Nah ini kusala yuraunan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu malas sekali, apalagi sholat subuh dan isya. Mereka pamer dalam beramal. Maka kita hati-hati, karena memang amal baik itu kalau di-share ke media itu seperti ya dua sisi emas, dua sisi uang emas. Sisi yang sini bagus, sisi yang sini tidak bagus. Dilihat dohirnya bagus itu, tapi kalau niatnya salah maka tidak diterima, maka batal amal baik itu. Akan sia-sia kan? Orang lain tahu kemudian wah wong iki wah jan wong iki supaya diketahui begitu, supaya pamer. Ini adalah godaan syaitan. Ya begini-begini nih, setan itu menggoda. Kalau orang yang beramal buruk sih ya sudah, godaannya setan berhasil. Tapi orang yang berbuat baik itu bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Bisa tidak berhasil berarti dia tahan uji, ora peduli wong raruh ora katheken. Yang penting aku ngamal krana Gusti Allah. Lah ini kalau bagi yang tidak berhasil ini, sudah amalnya bagus, misalnya sedekah gitu. Wah, tujuannya supaya dipilih, supaya diketahui orang, supaya dipuji dan seterusnya. Nah, ini amal yang tidak berharga di sisi Allah. Mereka itu siapa mereka itu? Ulaika utai wong kono mengkono wong iku alladzina wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzin bi ayati rabbihim kelawan pira-pira ayate pangerane ulaika bitala ili tauhidi kelawan pira-pira dalile tauhid Allah minal Qur'ani rupane saking Qur'an wa ghairihi lan liyane Qur'an waliqaihi lan kufur marang ketemu marang Gusti Allah ay wabil ghaibi kelawan barang gaib wal hisab amal wasawab pahala wal iqab dan ancaman. Karena mereka kufur terhadap ayat Allah dan tidak percaya atas nanti hari kiamat itu ada. Ini bagi orang yang kafir ya. Fahabitat mongko lebur apa akmaluhum biro-biro ngamali ulaika batal ndak ditampa. Fala nuqimu mongko ora jumenengake ingsun
lahum kedue ulaika yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat waznan ing timbangan aila naj'alum tegese ora ndadekake sapa ingsun lahum kedue ulaika qadron ing ukuran kedudukan ing derajat. Jadi kalau orang yang kafir memang lebur atau tidak berharga sama sekali amalnya. Amal baiknya nggak berharga, apalagi amal buruknya ya jelas diancam. Tapi orang yang baik baik amalnya itu belum tentu semuanya diterima. Ini harus hati-hati, kita hendaknya hati-hati ketika kita beribadah sholat, baca Quran, simaan Al-Quran, ketika ngaji ceramah, ketika kita bekerja, ketika kita memberi. Itu karena siapa? Kalau karena selain Allah, maka batal alias lebur, habis, tidak berharga di sisi Allah. Padahal amalnya kan baik kan. Kalau yang orang yang kufur jelas buruknya. Ini peringatan bagi kita. Dzalikal amrul ladzi dzukirat min hubuti a'malihim wa ghairihi iku jazaa'uhum alika utai mengkono-mengkono kang sinebut mau yang sudah disebutkan tadi iku jazaa'uhum piwalese ulaika jahannamu tegese jahannam bima sebab barang kafaru kang kufur sapa alladzin utawa ulaika wattakhadhu lan dadekake sapa ulaika ayati ing pira-pira ayat ingsun warusuli lan pira-pira utusan ingsun huzuan ing dolanan mahzuwan bima. Jadi ditegaskan lagi oleh Allah. Jadi amal itu kenapa tidak diterima? Karena amal itu dibalas dengan jahanam, dengan neraka. Sebab kekufuran dan sebab dari mereka itu berbuat main-main terhadap ayat-ayatku dan utusan-utusanku. Masya Allah. Jadi kita ya berhati-hati. Kalau kita mendustakan Rasul tidak ya. Tapi kalau kita menjadikan ayat-ayat Allah ini sebagai dolanan, artinya ejaan, tidak berharga, Masya Allah, maka disinilah kita merasakan pentingnya istighfar, minta ampun. Bahkan saking pentingnya itu Allah memberi motivasi ben menungso padha gelem istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang melanggengkan istighfar, niscaya Allah jadikan dari kesusahannya jalan keluar. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rizki kepada dia. Allah memberi rizki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Wa amilus innalladzina setuhune utai wong akeh amanu kang iman sapa alladzin wa amilulan lakoni sapa alladzin as-solihati ing ngamal-ngamal soleh kanat mongko ana lahum iku tetep kedue alladzin Jannatul Firdausi utawi suwarga pira-pira suwarga Firdaus huwa wasatul jannah wa alaha. Jadi mereka yang beriman dan beramal soleh disiapkan surga Firdaus. Surga Firdaus itu apa toh? Surga Firdaus itu adalah balasan surga yang paling atas sendiri atau tengah-tengah surga. Jadi dua-duanya benar. Nuzula tegese apane nuzulan panggonane mendapatkan surga Firdaus bagi pelaku kebaikan yang disertai iman. Khalidina halih langgeng kabeh fiha ing dalam Jannatul Firdaus
la yabghuna ora murih sapa alladzin yatlubun ora murih sapa alladzin utawa ulaika anha saking jannatul firdaus hiwalan ing tahawulan ganti ila ghairiha. Jadi kalau sudah mendapatkan surga, apalagi surga firdaus gitu, manusia itu wis apa namanya kerasan gitu aja, udah ndak pengen keluar lagi, memang ndak bisa keluar lagi. Artinya manusia sudah menikmati betul, sudah apa yang diinginkan pasti terpenuhi, dan semua hiruk pikuk duniawi ndak lagi dikerjakan. Ndak ada sholat lagi, ndak ada perintah memberi lagi, ndak ada apa, pokoknya apalagi buang air ndak, flu ndak pernah, kepanasan yang nggak pernah. Kalau haji kan kepanasan atau kedinginan, pokoknya nikmat sekali. A'dadtu ibadi as-salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hambaku yang soleh-soleh itu apa yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam benak manusia. Pokoknya suara gue ini, wah lebih dari itu, lebih dari itu. Dan semua manusia nggak ada yang benci membenci, karena wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut dari hati manusia itu sifat dengki, diubah ikhwanan, menjadi bersaudara. Jadi renek cing-cingan, renek apa jenenge bolo-bolo, ndak ada. Yang ada kasih sayang, ndak ada iri, ndak ada, semua sudah pokoknya wis nikmat, tidak ada yang tidak nikmat. Kul dawuh Nabi Muhammad, laukana lamun ono apa al bahru samudra ai ma'uhu, tegese air samudra, air lautan, iku midatan rupa mangsi, huwa utai midat iku ma barang yuktabu kang den tulis bihi kelawan ma, li kalimati rabbi kanggo nulis kalimat-kalimate pangeran ingsun, ad-dallati ala hikmahi ala hikami, ingat kang nuduhake ing atase pira-pira hikmahe pangeran, wa ajaibihi lan keajaiban Gusti Allah, bi antuk tabak lawan yen to den tulis bihi kelawan ma lanafita yakti entek apa al bahru samudra fi kitabatiha ing dalam nulise kalimat rabbi, qabla antang fata sadurunge yen to entek apa kalimat rabbi, kalimat-kalimate pangeran ingsun, walau jina lan senajan nekake sapa ingsun bimisli kelan sepadane ail bahar, sepadane samudra mau, madatan ing pira-pira apa namanya tambahan. Jadi kalimatnya Allah, wahyu apa namanya ya, kalimatullah itu semua yang muncul itu kalau ditulis, air lautan sebagai tinta, kemudian tinta itu samudra itu dilipat-lipatkan begitu, lipat gandakan jumlahnya, maka sudah habislah air lautan itu sebelum kalimatullah itu habis. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Masya Allah. Kalau seandainya apa yang ada di lautan itu, walau annama fil ardi min syajaratin, kalau seandainya di bumi ini ada pohon-pohon yang dibuat untuk menjadi pulpennya, wal bahru yamudduhu min ba'di asab'ati abhurin, kemudian lautan itu dilipatkan 7 kali jumlahnya, niscaya pulpen untuk nulis itu tintanya sudah habis,
ternyata padahal sedangkan kalimatullah belum habis. Itu perumpamaan tapi nyata, artinya kalimatullah ini sangat banyak, tidak terhingga. Sama dengan kita itu mempelajari suatu ilmu ini, ulumul Quran ada berapa puluh, ulumul hadis itu dulunya 40-an atau 45, sekarang sudah 70, bahkan mungkin bisa lebih ya. Ada ilmu gharibul Quran, ilmu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis munqati, hadis gharib, hadis aziz, hadis masyhur, ilmu ilmu untuk mengkritiknya, mengkritik hadis, mengkritik matannya dan seterusnya. Itu ilmu itu belum habis kita baca, umur kita sudah habis. Itu baru ulumul hadis, ulumul Quran, masya Allah, ilmu mufradat, ilmu asbabun nuzul, ilmu munasabah, ilmu menafsirkan, ilmu nasikh mansuh, semuanya banyak sekali ilmunya Allah itu. Maka tiada yang dilakukan oleh orang yang berilmu kecuali semakin bertambah, semakin tawadhu kepada Allah. Semata-mata adalah pemberian Allah, kemudian bersyukur begitu. Nah, insya Allah tidak termasuk orang yang sombong. Kul dawono sira Muhammad, innama ana angin pastine utawi ingsun iku basarun menungso adamiyun bangsa Adam, iku misluhum sepadane sira kabeh, yuha kang den wahyuake ilayya maring ingsun, annama ilahukum angin pastine setune utawi pangeran sira kabeh iku ilahun pangeran wahidun kang siji. Di sini di surat Al-Kahfi di ayat-ayat terakhir ini disuruh meneguhkan pendirian bahwa Kanjeng Nabi itu ya manusia biasa, hanya saja ditambahi tugas yaitu mendapat wahyu yang harus menyampaikan kepada umat. Nah, juga sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Faman mongko utawi sapane wong iku kana kang ana sapa man iku yarju ngarep-ngarep sapa man mulu liko arabi ing ketemune pangerane man, fal ya'mal mongko becik ngamal sapa man sholihan amalan ing ngamal sholihan kang bagus, wala yusrik lan ora nyekutake sapa man bi ibadati rabbih kelawan ibadah marang pangerane man, fiha bi ayyuraya, tegese jangan sampai ketika orang sudah menginginkan besok di akhirat ketemu dengan Allah dalam keadaan bahagia, maka supaya beramal soleh. Tapi yang kedua juga jangan pamer ahadan ing wong suwiji. Jadi ini peringatan. Ini cocok dengan awal dari kita membahas yang tadi, yang kita sampaikan di awal tadi. Ada orang mengira amalnya baik, sudah diterima, ternyata pamer, habis, nggak ada apa-apanya. Nah, di sini ditegaskan, lek pancan pengen ketemu pangeran dalam keadaan bahagia, beruntung, maka beramallah yang baik. Kemudian jangan sekali-kali menitipkan atau menyelipkan dalam amal tersebut riya, yaitu pamer, karena itu menyebabkan amal itu lebur alias hilang, nggak berpahala, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sayang sekali, apalagi kalau urusan sedekah wis kelong bondo ndak diganjar karo Gusti Allah. Wallahu a'lam bimuradi. Suratul Maryam. Kita menginjak pada surat Maryam. Ini surat yang ke-19
Dari 114 ini kita menginjak ke surat yang ke-19, surat Maryam. Dinamakan surat Maryam karena di dalamnya terdapat kisah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, putri dari Ali Imron. Ali Imron, keluarga Imron. Jadi keluarga Imron ini bukan seorang nabi, tetapi disebutkan dalam Al-Quran, kemudian menurunkan seorang wanita yang sangat solihah, ya. Ibunya pernah bernadar, kulo kepengen anak kulo ngibadah datang panjenengan Gusti, roten patek terima, apa enggak begitu terima anaknya perempuan, maunya laki-laki. Ternyata anak perempuan pun solihah, dan anak solihah inilah yang nanti punya punya keramat. Jadi masih muda itu karena seragam ibadah, di kamarnya itu tahu-tahu ada hidangan gitu. Dari mana hidangannya? Nah, Maryam ini menjawab, qalat hiya min indillah. Dia dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah, Siti Maryam ini hamil tanpa suami. Jadi maka kaumnya kan mengolok-olok, ya ukhta Harun, maka na abuki imra'a sau wa ma kanat ummuki baghiya. Hei keluarga hei saudaranya Musa, ya ukhta Harun, hei saudaranya Harun, bapakmu itu loh bukan orang jelek, dan ibumu juga bukan orang penggoda, bukan orang pelacur, bukan begenggek. Kok awakmu lo meteng tanpa suami? Akhirnya Siti Maryam lari ke timur. Maka ketika mau melahirkan, di bawah pohon kurma, malaikat datang memberi ilham, gerakan itu kurma, itu pohon kurma, niscaya turun kepadamu rutoban janiya, akan turun kurma rutop. Kurma rutop itu kurma yang basah, kurma yang sangat cocok untuk seorang bayi. Nah, bayi-bayi kita di Indonesia ini dulu sebelum ada kurma, digantilah dengan pisang, digantilah dengan degan, digantilah dengan madu. Nah, sekarang kurma itu sudah mudah didapat, terok-terok. Kayak Nabi Isa ketika masih kecil diloloi kurma yang basah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Allahu a'lamu bimuradi. Allah zat yang lebih mengetahui tentang maksud dari kalimat kaf ha ya ain sad. Kalau di para peneliti kontemporer, peneliti studi Al-Quran zaman sekarang, itu mengatakan bahwa awal surat yang didahului dengan huruf hijaiyah seperti itu maksudnya sebagai tantangan, tahaddi, tantangan kepada orang Arab yang setiap hari ngomong bahasa Arab, disuruh membuat Al-Quran seperti Quran, membuat seperti Al-Quran. Ini sehari-hari kalian bahasanya bahasa Arab, ngerti tulisan Arab, karang sekarang seperti Al-Quran. Ternyata tidak bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran mukjizat. Walau qul la in jama'atul insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dzahira. Katakan Muhammad, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat sebuah Al-Quran, niscaya mereka tidak bisa, walaupun saling membantu. Sudah dinas begitu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hambaku yaitu Muhammad, yaitu berupa Al-Quran, silakan buat satu ayat saja, satu surat saja seperti Al-Quran, seperti surat Al-Quran. Ternyata tidak bisa. Di juz 12 itu
ulfa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftariyat. Datangkan 10 surat. Satu aja tidak bisa, apalagi 10 surat, apalagi seluruh Al-Quran. Maka nyatalah bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat, bukan buatan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra Persada, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.